Selamat malam saudara, 2 minggu lagi tepatnya pada Rabu 27 November 2024 Pilkada akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ini adalah momentum besar tentunya untuk menentukan kepemimpinan di berbagai daerah. Kita semua berharap tentunya proses Pilkada berlangsung jujur dan adil. Tapi sejumlah dugaan pelanggaran dan kecurangan mulai mencuat di beberapa daerah. Nah, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menerima bantuan terkait dugaan kecurangan Pilkada ini mulai dari netralitas ASN, dugaan pidana, pelanggaran administrasi hingga kode etik. Di Jawa Tengah misalnya 55 kepala desa dilaporkan tidak netral dengan mendukung calon tertentu. Lalu 9 kepala desa di Muara Enim dan Banyuasin ini juga dilaporkan ke Bawaslu terkait isu netralitas. Nah, bagaimanakah kita memastikan Pilkada 2024 ini akan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar tentunya mewakili suara rakyat? Apa saja kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan? Malam hari ini bersama saya Fahmi Andrian dan narasumber yang sudah hadir di studio kita akan membahas secara mendalam dengan topik Pilkada Jangan Curang di Fokus Terkini. Dan kita akan langsung sapa narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan mulai dari di sebelah kanan saya yang sudah tidak asing lagi, mungkin Anda sudah mengenalnya ya di media massa, media daring maupun media sosial tentunya ya. Ada Bang Ciko Hakim selaku jubir tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat malam Bang, selamat sehat Bang. Malam Fahmi, malam semua. Dan di sebelah kiri saya ini sudah ada Mas Iqbal Kholidin selaku peneliti dari Perludem. Selamat malam Mas Iqbal. Selamat malam Mas Fahmi, sehat. Dan di sebelah kiri saya juga sudah ada Mas Beni Sabdo selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta. Selamat malam Mas Beni. Selamat malam Mas Fahmi. Iya. Nah, di line Zoom juga ya kita sudah tersambung ini melalui Zoom ada Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik ya. Mas Adi, selamat malam Mas. Mas Adi bisa mendengar saya Mas? Mungkin di unmute dulu Mas, Zoom-nya Mas. Iya. Baik. Mas Adi bisa mendengar saya, mungkin nanti di unmute. Nanti akan kita coba lagi berkoordinasi dengan Mas Adi ya. Dan kita juga masih menunggu tentunya nanti kedatangan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Ketua Komisi 2 DPR RI, ada Rifki Nizami Karya Yuda yang tentunya nanti mudah-mudahan bisa hadir bersama kita atau nanti mungkin juga via daring. Nah, malam hari ini tentunya topiknya cukup menarik ya saudara, karena kita tahu ini pertama kalinya Pilkada serentak dilakukan ya, dan ini tentunya pasti akan ada sedikit banyaknya lebihnya gitu ya, bisa berjalan dengan baik ataupun tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saya ke Mas Iqbal dulu ya, sebentar ini Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal melihat dari proses perjalanan Pilkada, mulai dari Pilpres kemarin mungkin sampai dengan sekarang Pilkada serentak pertama kali dilakukan, ini mungkin temuan Perludem apa saja yang sudah bisa Perludem menjelaskan kepada saudara semua ini, terutama ini menarik gini Mas, ini kan serentak pertama kali Mas ya, ini pasti akan ada yang namanya tidak mulusnya mungkin perjalanan yang akan dilalui. Silakan Mas. Baik, pertama-tama memang ini kan pengalaman pertama ya di Indonesia, kemudian yang pertama adalah pemilu Pilpres dengan kemudian Pileg di tahun yang sama, kemudian selang beberapa waktu yang sangat dekat, kemudian dilanjutkan dengan Pilkada serentak di 545 daerah dengan rincian ya 37 provinsi dengan 508 kabupaten kota ya, selain di Jakarta dengan Kota Madya dan DIY. Nah, artinya memang kita menemukan nih bagi masalah sipil salah satunya adalah kita kurang waktu untuk konsolidasi demokrasi. Itu adalah satu hal yang menjadi konsekuensi daripada keserentakan pemilihan di tahun yang sama. Yeah. Yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana kekurangan kesiapan gitu ya dari penyelenggara pemilihan, entah itu kemudian KPU, kemudian Bawaslu, bahkan DKPP mungkin, sekaligus dengan peserta pemilu, yaitu partai politik beserta calon-calonnya. Apa konsekuensi dari ketidaksiapan ini adalah pertama dari penyelenggara tidak memiliki waktu untuk kemudian evaluasi ya penyelenggaraan kemarin, kemudian tidak punya cukup waktu untuk kemudian menindaklanjuti berbagai temuan-temuan di sebelumnya, seolah terburu-buru gitu ya, termasuk pada partai politik yang ada. Mereka tidak punya waktu yang cukup untuk kemudian melakukan rekrutmen kaderisasi politik ya. Dalam satu waktu mereka harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk memenuhi kebutuhan di berbagai level pemilihan.
di daerah gitu ya, di level lokal, kabupaten, kota, kemudian provinsi, kemudian di tingkat legislatif ya, sama juga di level nasional, di lokal juga, kemudian di Pilpres kemarin. Artinya apa? Artinya memang potensi-potensi ini juga menimbulkan banyak sekali masalah gitu ya. Konsekuensi dari ketidaksiapan dan kemudian waktu yang mepet, ditambah pula kita perlu belajar gitu ya dari proses Pilpres kemarin. Salah satunya mungkin kita bisa lihat dalam dissenting opinion para hakim MK seperti itu, yang secara gamblang menyatakan bahwa memang terjadi suatu upaya secara TSM gitu ya, sistematis, terstruktur dan masif dalam apa? Penyalahgunaan sumber daya negara. Ini yang kemudian hari ini coba teman-teman Perludem sorot gitu ya, selain daripada pemantauan kami secara umum. Biasanya Perludem itu kita memantau dalam 4 aspek, Mas. Yang pertama secara sistem pemilu, kemudian manajemen, aktor, serta penegakan hukum pemilu. Yang artinya dalam 4 hal ini kami menemukan banyak sekali permasalahan gitu ya, mencakup itu semua. Entah itu kemudian permainan politik uang yang dilakukan oleh aktor-aktor pemilu gitu ya, baik dari peserta terhadap penyelenggara, peserta kepada pemilih. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana sistem pemilu keserentakan ini sebetulnya kan tidak terlalu, ya meskipun ini konstitusional ya, namun konsekuensinya juga tidak sebaik itu gitu. Karena kan keserentakan itu kan sifatnya opsional ya, bisa dipilih oleh legislatif gitu, pembuat undang-undang untuk ditindaklanjuti. Tapi kan pilihan pada menyerentakkan di tahun yang sama, tentu konsekuensinya adalah ini yang kita jalani. Dan kami pikir bukan kami Perludem saja melihat bahwa ini cukup memberatkan banyak pihak. Beberapa partai politik kan juga menyuarakan itu gitu ya. Kemarin di Balik juga menyuarakan itu juga gitu ya, terkait masalah keserentakan ini. Oke. Dan ya ini yang menjadi masalah ke depan sebetulnya perlu dia. Maaf, saya potong Mas Iqbal. Bang Ciko, nggak cukup waktu katanya Bang Ciko. Ini terlalu pendek mungkin jaraknya antara Pilpres dan juga Pilkada. Bang Ciko, Di tanggapan? beberapa kesempatan ada pernah membahas ini juga, masalah sama Mbak Titi di sini di tempat yang sama terkait dengan waktu penyelenggaraan itu ya. Memang ini kita yang sudah beberapa kali melaksanakan pemilu ini rasa-rasanya ke depan udah betul-betul harus memfikskan apa sistem yang kita mau, sistem pemilunya dan kapan aja itu akan digelar ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang akan banyak sekali yang menjadi kendala apabila dilakukan seperti ini ya. Waktunya yang mepet. Kalau ini kita belum bicara soal kecurangan ya, kita masih bicara soal waktu mepet, orang udah kemarin habis-habisan di Pileg, di Pilpres, ya kan, kemudian bahkan akhirnya susah mencari calon kepala daerah yang betul-betul ingin maju, karena memang banyak yang terpilih, jagoan elektoral dalam tanda kutip ini kan udah maju di Pileg, ya kan, dia udah terpilih, dia punya resiko untuk tidak bisa duduk kalau dia kalah, kan gitu ya, karena dia harus mengundurkan diri. Nah ini kan sebenarnya juga ada satu menurut saya ada tambahan, mungkin aturannya juga mesti dipikirkan ya, apakah dia betul harus mundur dan lain-lain ke depan. Nah ini kan menjadi PR bersama khususnya teman-teman kita di pemerintah maupun di DPR. Nah yang kedua memang waktu yang singkat ini kita lihat membuat orang juga akhirnya berpikir untuk melakukan banyak shortcut ya kan. Shortcut itu kan ya ginilah, kita hitung-hitungan aja deh, mohon maaf nih ya, ini saya ngomong apa adanya di lapangan ya kan, hitung-hitungan aja, kita kampanye bener, murahan mana sama kita kampanye curang, kan gitu. Ini this is what happen ya, ini yang terjadi di berbagai tempat ya kan, hitung-hitungan. Kalau gue nyogok si oknum ini, oknum itu ya kan, dengan gua kampanye turun ke bawah, bikin stiker, bikin APK dan lain-lain, apakah ini akan menjadi costnya mana yang lebih rendah ya kan, dan kemungkinan menangnya mana yang lebih tinggi. Dan ini terjadi ya, kita nggak boleh juga merasa tabu untuk dibicarakan, dan mudah-mudahan makin kesini rakyat juga makin melihat ya. Dan gini loh, yang bisa mengurangi kecurangan ini kan juga masyarakat ya, masyarakat juga harus aware dulu. Jadi jangan sampai masyarakat yang sudah beberapa kali tahu dan merasa ada kecurangan-kecurangan itu malah putus asa dan tidak mau lagi mengawasi. Justru harus sebaliknya, harus tetap mengawasi dan membantu juga partai-partai politik. Dan tidak semua, saya tidak mengatakan bahwa semua kandidat juga punya potensi curang atau ingin melakukan kecurangan, atau saya juga tidak mengatakan semua penyelenggara pemilu bisa dikatakan sebagai oknum-oknum tadi yang saya sebut gitu ya. Tetapi juga, dan juga termasuk masyarakat, kami juga tidak mengatakan masyarakat juga segitu mudahnya semua bisa diperlakukan dengan artinya beli putus suara lah kasarnya ya, money politics. Tapi kembali ini adalah PR kita bersama, dan memang tantangannya dan sistem juga harus diperbaiki sehingga tadi supaya waktu yang lebih
panjang dan kesiapan yang lebih matang, tentu akan membuat orang lebih berpikir taktis, strategis, dan tidak tadi mencari jalan-jalan shortcut tadi untuk bisa menang. Baik, berarti ini Bang Ciko setuju kalau waktunya terlalu pendek ya. Next time kita buat yang panjang. Saya rasa hampir semua akan setuju ya. 90% bahkan teman-teman di partai politik yang di parlemen yang mendesain ini sekalipun baru sadar mungkin ya kan, juga kami juga menimbang-nimbang apakah ke depan apa yang lebih baik dan apakah mungkin ada istilahnya election sela, ya kan, di tengah-tengah election ada election lagi, gitu. Separuh-separuh dan lain-lain. Baik, Bang Ciko, maaf saya potong, saya ke Pak Beni. Mas Beni, ini menarik, di Jakarta saya baca juga dari media daring bahwasannya ada temuan-temuan dugaan gitu ya, bahwasannya ada pelanggaran tentunya dari netralitas ASN dan kecurangan pilkada lainnya sebagainya. Tapi kalau dari temuan dan laporan ini, Mas Beni, adakah sudah lebih banyak temuannya atau laporannya ini sudah masuk mungkin di Bawaslu? Ya, baik. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa Bawaslu ini kan hadir untuk memastikan seluruh tahapan ini sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati. Ya. Nah, tentu kami juga mengajak seluruh publik atau masyarakat turut mengawasi dan berani juga melaporkan kepada kami. Kami pun juga sudah membuka posko pengaduan selama tahapan kampanye ini ya, mulai dari tingkat provinsi, ya, kabupaten kota sampai kecamatan. Jadi kalau masyarakat mendapati ada dugaan pelanggaran, ya biasanya kalau laporan resmi kan hadir ke kantor. Ini cukup bisa menyampaikan lewat WhatsApp. Kita punya nomor WhatsApp center ya, yang itu juga kita publikasikan secara terbuka. Nah, dari hasil pengawasan kami ya selama proses tahapan kampanye yang tinggal ya 2 minggu ya, nggak nyampe ini ya, karena 2 minggu lagi kan sudah masuk masa tenang gitu ya, sehingga dengan tahapan kampanye yang durasinya pendek ya, kami juga mendapati tantangan yang tidak mudah itu ya, karena dengan durasi yang pendek ini kan biasanya tadi Mas Ciko menyampaikan ya, waktunya kan sangat pendek. Yang namanya bermain kompetisi sepak bola atau bola voli aja itu pasti ada hal-hal yang tidak ditaati gitu ya. Apalagi ini kan kontestasi kekuasaan. Ya bisa dibayangkan lah. Artinya publik bisa mengimajinasikan. Nah, tapi saya bersyukur ya, kami bersyukur di Jakarta ini ya, kami mendapati 3 paslon ya yang relatif dalam kampanye ini tidak banyak problem. Damai-damai saja gitu Pak. Ya, artinya begini, kalau tidak banyak masalah, mereka kan akan berlomba-lomba, beradu visi misi program. Nah ini kan sebenarnya esensi kampanye kan di sana, pendidikan politik kepada masyarakat. Berbeda, misalkan kalau kami membandingkan Pilkada 2017, itu kan justru di luar istilahnya apa ya? Ya kalau kita kembali kepada definisi kampanye sebagai pendidikan politik yang bertanggung jawab pada publik, itu kan menjadi direduksi gitu ya. Nah, sekarang artinya 3 paslon ini ya secara kontestasi elektoral ini mereka menyuguhkan visi misi dan program. Tentu ada lah yang kurang-kurang ya, artinya itu bukan hal yang fundamental saya kira ya, tapi itu masih dalam batas toleransi. Nah, berbicara soal pelanggaran gitu ya. Artinya di dalam regulasi pilkada itu kan sudah diatur. Di pasal 69 itu sudah jelas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Termasuk misalkan tidak boleh mempermasalahkan dasar negara kita. Konstitusi kita, ya kan? Tidak boleh politisasi sara, ya kan? Tidak boleh mengadu domba, menghasut dan menfitnah. Lalu tidak boleh melibatkan pejabat negara, ya kan? Aparatur sipil negara, TNI dan Polri untuk masuk ke dalam kontestasi elektoral ini. Termasuk yang sering kali menjadi problem kita, pemilu maupun pilkada itu kan politik uang. Politik uang ini kan bukan semata-mata soal membagikan uang ya. Menjanjikan atau memberikan materi lainnya selain uang itu kan juga kena. Nah, dalam konteks Jakarta ini yang menjadi problem itu kan kita misalkan berkaca pada Pilkada 2017. Di masa tenang itu justru malah banyak bertebaran sembako,
bahkan sapi itu dikirim ke Pulau Seribu. Nah ini saya mewanti-wanti ini ya kami Bawaslu, karena kami ini sudah melakukan deklarasi kampanye damai ya bersama 3 paslon, lalu juga besok kami juga mau menggelar netralitas ya, komitmen netralitas ASN, TNI dan Polri, maka tolong yang namanya politik uang itu kita sama-sama menekan itu ya, karena ini sama sekali tidak mendidik. Ya. Nah dalam konteks data ya memang di Jakarta ini kan wilayahnya tidak sebanyak di provinsi lain, kita hanya punya 6 kota dan kabupaten. Dari data yang masuk per hari ini kita itu memproses 17 laporan ya, ada 3 temuan yang kami proses. Tentu dalam konteks penanganan pelanggaran ya ada dugaan pidana pemilihan, ada pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran kode etik. Nah ini semuanya kita tindak lanjuti gitu Mas. Oke. Dalam konteks data ya. Berarti cuma 3 aja Pak ya? Yang apa itu? Temuan tadi ya? Temuannya sementara 3. Kan ini kan masih berproses gitu ya. Laporan? Karena kalau laporannya ada 17 itu ya. 17 yang masuk ke Bawaslu. Ini di tingkat provinsi ya. Kalau di tingkat kota kan kami belum menghitung. Ya karena kan di Jakarta ini kan ada level provinsi dan Bawaslu itu ada di kabupaten kota gitu ya. Yang saya sampaikan data di rekap di tingkat provinsi gitu ya. Nah kalau yang kemarin Pak Suswono itu gimana Mas? Nah Pak Suswono itu sebenarnya salah satu itu laporan yang masuk ke kami ya. Pak Suswono itu kan dilaporkan terkait pernyataan ya. Di salah satu deklarasi relawan, ya, relawan Bang Japar ya di Jawara dan pengacara, yang itu ketua umumnya Bu Fahira Idris. Nah memang dalam proses penanganan kami ini kan punya durasi waktu yang pendek, hanya 3 hari, kalau kurang bisa nambah 2 hari. Nah sampai waktu batas penanganan kita yang 5 hari, ya, bahkan kami ini tidak bisa ibaratnya tidak bisa ngapa-ngapain yang lain karena penanganan pelanggaran kita ini nonstop, ya, tidak ada jeda. Jadi 3 sama 17 tadi ya? Ya itu yang totalnya. Temuan 3, laporan 17, Mas Beni. Ya ini yang Pak Suswono dulu ya, yang Pak Suswono tadi. Masih kalah sama Jateng ya? Oh Jateng kan kabupaten kotanya ada 38. Nanti kita bahas Mas Beni, maaf saya potong. Kita sapa dulu nanti Bang Ciko ya, tahan benernya. Kita sapa dulu, ada Ketua Bawaslu ini Pak Rahmat Baji yang sudah bersama kita melalui media daring. Pak Rahmat, selamat malam Pak. Salam sehat. Malam Mas, ini kedengeran malam? Kedengaran. Ya di sini sudah ada Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ciko di sini, ada Mas Iqbal, ada Mas Beni juga di sini. Pak Rahmat. Malam. Iya, Pak Rahmat, ini pilkada, pilkada serentak ini 2024 sedikit banyaknya sudah ada dugaan pelanggaran yang terjadi untuk nanti menyelenggarakannya di tanggal 27 November 2024 ya. Ini serentak pertama kali, tadi sedikit banyak saya mengatakan, Bang Ciko juga mengatakan terlalu cepat, terlalu pendek gitu waktunya ya. Tapi mungkin temuan-temuan apa saja nih Pak Rahmat yang sudah ada di Bawaslu, temuan dan laporan mungkin yang masyarakat sudah melaporkan mungkin? Temuannya ada berapa ratus ya, tadi ada baru aja laporan, saya lupa nih. Hampir sekitar penanganan pelanggaran, baik temuan maupun laporan, sekitar 1.000 lebih ya di pilkada kali ini. Terus ada masalah netralitas ASN, ini sudah mulai banyak, kita teruskan ke BKN, kemudian juga ada pengerahan kepala desa, ya, pengerahan kepala desa juga sudah kita sampaikan juga ke, pertama ada penanganan pelanggaran pidananya, pidana pemilihan, dan juga ada penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian setelah itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik uang. Politik uang juga sudah kami sampaikan penanganan pelanggarannya di teman-teman polisi dan jaksa. Ada beberapa yang ditindaklanjuti, bahkan sudah ada yang kemudian putusan pengadilannya pun sudah ada dalam misalnya
dalam hal pelanggaran pasal 71 yang berkaitan dengan pemberhentian atau mutasi, mutasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Itu Mas yang bisa kami sampaikan. Sekarang kami sedang fokus khususnya di beberapa daerah yang netralitas kepala desa dan lurahnya itu agak bermasalah. Misalnya kami di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga beberapa daerah yang lain. Daerah Sumatera Utara juga kami sampaikan untuk melakukan upaya pencegahan dalam pelibatan kepala desa dan juga lurah ataupun camat di lingkungan pemerintah daerah untuk ikut serta untuk kemudian mempengaruhi pemilih, itu yang tidak diperkenankan. Kalau membuat pemilih untuk masuk dalam TPS, ikut serta dalam pengawasan tentu sangat kami harapkan. Tapi kemudian membuat pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon itu kami harapkan tidak dilakukan. Demikian Mas. Ya, berarti ini netralitas ASN-nya perlu dipertanyakan dan kepala desa tadi menarik Pak ya. Ini kan saya dengar kabar juga ada beberapa kepala desa itu yang benar-benar diarahkan gitu Pak. Kalau ada ketahuan nggak Pak, kira-kira siapa yang mengarahkannya gitu Pak? Yang jelas kepala desanya yang kemudian kita tindak ya. Sampai dengan siapa, kalau dalam pidana disebut siapa dalangnya, sampai sekarang agak sulit. Karena ada GTM Mas, gerakan tutup mulut, dan juga kemudian handphone yang bersangkutan tidak bisa kami lacak. Ya, itu jadi persoalan juga. Siapa yang memerintahkan, siapa yang kemudian membuat arahan-arahan kepada kepala desa yang bersangkutan. Jadi memang sistemnya sistem sel tertutup, jadi begitu selnya hilang satu, tidak bisa kemudian ke sel yang lain, bahkan ke atasnya itu agak sulit. Ya, berarti gerakan tutup mulut ini udah menjadi ini ya Pak ya, di warning juga nih, bahaya nanti ke depannya kalau terus begini Pak ya, nggak bakal ketahuan dalangnya nanti Pak. Nah, yang penting kan pasti Mas Tiko bilang dalangnya harus ketahuan siapa, Mas Adi juga bilang begitu. Tapi dalam pembuktian pidana itu agak sulit Mas, agak sulit. Mas Iqbal pasti juga pengennya dalangnya ketahuan. Sayangnya, kalaupun ketahuan, satu tim kampanyenya saja yang kena. Tidak kemudian apakah yang dalam besarnya itu kan tidak bisa. Hampir agak sulit karena pasti ada hal-hal yang kita agak kesulitan. Karena Mas, kita tuh hanya punya waktu 3+2 hari di Bawaslu. Kemudian 14 hari di teman-teman Gakumdu. Jadi itu jadi persoalan tersendiri. Jadi tindak pidana pemilihan itu sampai sama dengan tindak pidana ringan di KUHP. Jadi waktunya sangat cepat. Jadi untuk mendapatkan alat bukti tentu akan sulit. Baik, ini berarti sama permasalahan kita di waktu juga nih Bang Ciko ya. Jadi terlalu mepet waktunya, ini yang membuat semuanya prosesnya agak sedikit lebih rumit gitu. Jadi mungkin ke depannya nanti Bang Ciko nih bisa mungkin ngasih inisiasi yang mana ya buat bisa memperpanjang waktunya. Bang Rahmat, Pak Rahmat nanti tugasnya teman-teman partai Mas. Nah itu. Tugas teman-teman partai. Iya, Pak Rahmat tadi kan sudah ada Pak Rahmat katakan ada yang sudah ditindaklanjuti begitu Pak Rahmat ya. Ini nanti akan seperti apa prosesnya ke depannya Pak Rahmat? Kalau tindak pidana itu waktunya sekitar sampai dengan inkrah itu sekitar 40 harian Mas. Sudah selesai dari mulai awal sampai akhir. Sampai putusan itu sekitar 41 hari kan. Kemudian kalau administrasi malah lebih cepat. Administrasi bisa hanya 5 hari atau 7 hari. Nah itu juga akan kesulitan teman-teman mendapatkan alat buktinya. Sehingga kadang-kadang putusan administrasinya agak kurang ajak gitu loh. Kurang ajak sehingga kemudian itu yang jadi persoalan. Karena alat buktinya kurang mencukupi. Karena keterbatasan waktu. Alat bukti yang kurang mencukupi, ada gerakan tutup mulut bersama, ini juga yang membuat semuanya jadi terhambat gitu ya Pak Rahmat. Tapi Pak Rahmat, dengan waktu yang cukup singkat seperti ini mungkin nggak sih, kita kan tinggal 2 minggu lagi gitu ya menuju pilkada serentak ini. Bisa nggak akan terciptanya yang namanya pemilu yang jujur, adil gitu? Yang jelas 11 hari lagi Mas, tidak 14 hari lagi, 11 hari lagi menuju masa tenang. Jadi kita harapkan kalau berharap kemudian tidak ada pelanggaran tidak mungkin.
Ya. Kalau berharap juga semua pelanggaran bisa ditindaklanjuti, itu juga akan jadi persoalan. Ya. Karena tadi keterbatasan waktu, nanti disampaikan Bawaslu nggak kerja dan lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah bertanya, pemanggilan juga sudah dilakukan, tapi kemudian alat buktinya tidak mencukupi, mau tidak mau kita tidak bisa melanjutkan. Kasihan nanti Mas Beni Sabdo ini yang kemudian harus jadi langganan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika memaksakan kasus untuk maju. Itu juga jadi persoalan. Bahkan kita bisa dipidana gara-gara itu. Jadi kami harap kerjasama bersama, Mas. Jadi nggak bisa hanya Bawaslu, KPU, tapi juga teman-teman partai politik, teman-teman tim kampanye, calon kepala daerah. Kalau ingin menang, ya tentu berkompetisinya yang fair. Jangan kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman calon kepala daerah dan tim kampanye yang kemudian melanggar aturan. Ya. Itu dari perspektif Bawaslu ya Mas ya. Nanti dari perspektif Mas Adi pasti agak berbeda ini. Kalau ingin menang pasti menggunakan segala cara. Pasti perspektifnya Mas Adi akan berbeda dengan perspektif Bawaslu. Gitu Mas. Ya, baik kalau begitu kita ke Mas Adi dulu sebentar ya. Mas Adi bisa mendengar saya Mas? Baik, Mas Adi Halo, gimana? Mas. Iya, Mas Adi gimana tadi mungkin sedikit tanggapan ketika Pak Rahmat mengatakan ini mungkin nggak sih kira-kira dengan waktu yang cukup singkat seperti ini nanti Pilkada 2024 bisa berjalan dengan jurdil, ya, jujur dan adil, luber, langsung nemu bebas rahasia, Mas Adi? Ya saya kira memang harapan terbesar dari dulu sampai sekarang Pilkada itu kan berjalan dengan fair ya. Kompetisinya terbuka dan harus sehat. Cuman ada beberapa yang saya kira sampai hari ini menjadi persoalan yang akut dan tidak tuntas. Pertama itu soal distrust ya terhadap penyelenggara pemilu termasuk pada kawan-kawan Bawaslu. Itu harus diakui karena begitu banyak persoalan-persoalan yang dilaporkan itu tidak tuntas. Persoalan netralitas ASN, kemudian kepala desa, penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan, itu kan selalu menjadi persoalan. Tapi sampai hari ini misalnya kita tidak pernah mendengar ada putusan yang kemudian membuat para pelaku itu jera dan kemudian tidak akan mengulang. Kan itu menjadi problem. Jadi orang akhirnya mengatakan untuk apa kita melaporkan segala temuan yang terkait dengan kecurangan kalau pada akhirnya tidak pernah dieksekusi dengan baik dan kemudian para kontestan tim sukses dan pelaku-pelaku kecurangan itu juga akan melakukan hal yang serupa. Kan itu yang kemudian menjadi hal yang sampai hari ini belum tuntas. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu salah satu ketua umum partai besar mengatakan bolehlah dalam pemilu itu curang, yang penting tidak ketahuan. Itu kan sebenarnya mempertebal bahwa sebenarnya kecurangan itu adalah syarat wajib dalam sebuah kompetisi yang dilakukan oleh para kontestan ya untuk memenangkan sebuah pertarungan. Ini yang saya kira menjadi ironi. Saya ingin sedikit membantah dari Bang Bagja ini. Bukan saya menganjurkan bahwa menang itu dengan segala cara. Saya hanya menyaksikan betapa para kontestan itu menggunakan cara-cara yang gak fair untuk menang. Sekalipun misalnya cara-cara itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan aturan-aturan dalam pilkada. Kalau undang-undang pilkada jelas kok sudah begitu banyak poin-poin dalam larangan dalam kampanye. Tapi poin-poin itu ya saya kira sangat mudah untuk dilanggar. Dan per hari ini juga pelanggaran tidak pernah tuntas. Mungkin ada ya eksekusi terkait dengan laporan pelanggaran itu, tapi per hari ini mungkin orang tidak terlampau detail mengetahui bagaimana proses dan akhirnya, sehingga para pelaku ataupun siapa di negara ini yang ikut pilkada tidak akan mengulangi lagi. Itu satu. Yang kedua, di pilkada itu kalau tidak salah ada aturan yang saya kira memungkinkan curang securang-curangnya, yang kemudian yang paling penting kecurangannya itu bisa menutup untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya disebutkan ya, untuk sebuah provinsi yang jumlah pemilihnya di kisaran 6 sampai 9 juta, kalau tingkat kekalahannya itu misalnya 1,5%, itu tidak bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan rumus sederhana, curang aja tuh, kecurangannya jangan 1,5, kalau bisa curangnya 2 atau sampai 3%. Jadi sehebat apapun kecurangan itu diadukan ke Mahkamah Konstitusi, nggak bisa Mas. Ini yang saya kira memang menjadi problem kita yang cukup serius. Maka tidak mengherankan bagi saya ketika begitu banyak praktek-praktek kecurangan menjelang hari H itu adalah sebagai salah satu instrumen untuk memenangkan pertarungan.
Ini yang saya kira memang kalau kita ingin melihat secara utuh, problem utama soal kecurangan di pilkada itu adalah pada kontestan. Karena kontestan itu yang saya kira memang mengorkestrasi segala-galanya. Dialah yang kemudian mengorganisir segala instrumen. Dia menggerakkan aparatus kekuasaan, dia menggerakkan misalnya kepala-kepala desa, bahkan penyelenggara pemilu kok ikut-ikutan. Nggak perlu kita menutup mata dengan itu semua. Satu-satunya cara yang membuat ini semua jerah, ya memang saya kira hanya hukum Allah yang harus diturunkan di muka bumi. Tanpa hukum itu ya saya kira ini akan terulang, Mas. Kita kan juga tahu lah penyelenggara itu oknum-oknumnya banyak kok. Dan bahkan menjadi bagian dari salah satu pemenangan paslon tertentu. Kita tidak bisa menutup mata itu. Cuman kebetulan nasibnya lagi bagus. Mereka itu tidak ketahuan melakukan kecurangan dan menjadi bagian dari kecurangan itu. Itu saja sih menurut saya. Kalau saya jadi penyelenggara dan kontestan, saya hanya takut kepada Allah. Dan kepada yang lain itu nantilah dinegosiasikan. Kan itu rumus dasarnya. Ya, baik. Ini menarik ini ya. Syarat wajib pilkada harus curang. Ini gimana nanti Bawaslu sama KPU ini yang membahas ini. Nanti akan kita bahas juga lebih jauh tentunya. Seperti apa netralitas ASN dan juga money politik yang terus kerap ada di setiap pemilihan umum setelah informasi yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Fokus Terkini.